sama-sama Pak Saad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sambilnya Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu bisa sambil rasuluh. lewat sini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak lagi nikmat lain. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di Zoom Al-Sani sebagaimana biasa setiap ba'da subuh kita membahas satu ayat dari Al-Quran. Yaitu pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 169 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Erlina Nasir. Alhamdulillah kita sudah diskusikan secara gramatika, secara perubahan kata itu kita telah dapatkan penjelasan. Sekarang kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur surah Al-A'raf ayat 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa halafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuzuna arhadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ta'tim aradum misluhu ya'khudhuh alam yu'haz alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'alallah illal haqqa wa darasu ma fihi waddarul akhiratu khairul lillazina yattaqun afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Firman-Nya fahalafa mim ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuzu an arada hazal adna. Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta dunia yang rendah. Wa yaquluna sayurfarulana wa iyatihim aradum misluhu ya'khuzu. Dia berkata kami akan diberi ampun kelak jika datang kepada mereka harta benda sebanyak itu pula, niscaya akan mengambil juga. Jadi kita diskusi pelaku dari yufarahu tadi itu kan kata gantinya huwa. Huwa kata ganti itu bisa kata benda, ya memang kata benda, bisa dalam bentuk kalimat. Maka dalam ayat ini adalah kalimat sebelum
yang menceritakan dari ayat pertama tadi, pahala mim ba'dihim khalqun warisul kitabu ya'khuzu aradan haza, orang yang mengambil Pak, generasi Pak, yang datang ma setelah itu. maaf Pak Saat, boleh diskusi Pak Saat? Ya, Ya, silakan. jadi kalau salah mungkin Pak Saat mungkin juga pernah Ya, membaca ini, mohon maaf kalau saya salah. ya, silakan. Jadi kan dalam dalam kalimat pasif, Hmm. kalau naibul fa'ilnya atau pelaku penggantinya, pelaku pasifnya tidak hadir, Ah, itu kan bisa digantikan ya, oleh jar majrur, ah, bisa digantikan oleh mau lebih oleh ya, zoro dan lain. Nah, di sini kan ada lana ya, ya, ada lana setelah eh yuk faru. Nah, jadi kalau kalau saya berpendapat eh naibul fa'ilnya atau subjek penggantinya itu lana, Pak. Iya, nah, begitu ya. Ya, jadi kami diampuni gitu. Ini mohon maaf kalau saya salah ya. boleh Bu, Karena boleh, saya ada boleh, boleh, baca boleh. referensi ya Ya, bahwa ya, kalau domahnya tidak ya, hadir yang betul, betul Bu, menggantikan betul Bu. naibul ya, Ini kan, maka ah, dia bisa digantikan oleh jar majrur, ya. oleh apa namanya? Dorof atau mungkin mahudi setelahnya gitu. Mohon Ya, maaf kalau saya salah Pak enggak, betul Ibu, betul. Yang saya maksudkan tadi itu kata gantinya itu kan huwa. Huwa itu bisa dalam bentuk kalimat di belakangnya. Kalau kalau konteks ini lana kan, bisa di tempat lain nanti huwa itu cerita anu kata benda dalam bentuk kalimat. Misalnya orang Ya lanjut, lanjut lazina dulu, kafaru. lanjut, Misal lanjut dulu Pak, allazina Pak. kafaru kan? Misal allazina kafaru. Kafarunya itu kan kata kerja. Kalau begitu disambung, maka dia menjadi kata benda. Itu anunya. Nanti bisa di anu buka ya. lagi. Mohon maaf Pak Ya. ya. Ya, Terima kasih, Bu. Terima mohon kasih, maaf Bu. kalau saya salah ya. Nah, betul Ibu yang lana itu memang betul untuk konteks ini. Konteks apa yang sayup tadi yang objek kata benda pasif tadi kan bisa dalam bentuk kata benda jar majrur dan apa bisa bentuk apa objek dijadikan subjek pengganti. Betul Bu, tidak salah Bu. Baiklah kita lanjut. Kemudian kita baca saya wa yaqulu nasta yaqulu nastayur sayur parana wa iyatihim aradum misluhu ya'khuzuh. Dia berkata, kami akan diberi ampun dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka mengambilnya juga. Kemudian kalimat berikut alam yuhaz alaihim misaqul kitabi alla yaqulu 'alallahi illal haqqa wa darasu ma fi. Bukankah perjanjian Taurat telah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Wadarul akhiratu khairul lillazi yattaqun apala takilun. Kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka orang yang bertakwa, dan apakah kamu tidak mengerti? Itu Al-A'raf ayat 169. Kemudian dijelaskan juga dalam surah berkenaan ini surat Maryam ayat 59. Di situ dikatakan fahalafa mim ba'dihim khalqun adha'us salata wattaba'u sahawati fasaufa alqauna ayyan. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyediakan sholat memperturutkan hawa nafsunya. Jadi mereka kelak menemui kesesatan. Ini penjelasan tentang ayat itu. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 43 Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalul hamdulillahi lazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uritumuha bima kuntum ta'malun. Kami cabut segala macam dendam yang ada dalam hati mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang
surga, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran dan disuruhkan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu dengan sebab apa yang kamu dahulu lakukan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa bagi mereka menyanyiakan, bagi yang tidak menyanyiakan itu mendapatkan surga balasannya. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 100 menjelaskan kita, awalam yahdilil ladzina yarisuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasa'u asabnahum bizunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudahnya penduduknya, bahwa kalau kami hendaki tentu kami azab mereka karena dosa-dosanya. Kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. Kemudian dalam firman-Nya, ya'khudhu arada haza al-adna, mereka mengambil harta benda di dunia yang rendah ini dan mengatakannya sayuparulana, itu dikatakan di situ kami diampuni Allah. Dan ini mereka kami akan diberi ampun. Itu suatu kesombongan mereka bahwa mereka ambil sebuahnya, mereka sudah mengklaim pasti diampuni, padahal tidak demikian. Kelak kami akan diampuni, padahal tidak demikian. Nah, kemudian dijelaskan dalam surah Al-Jasiyat ayat 23, dikatakan di situ, apa ra'aita manittahaza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa hatama ala samihim wa qalbihim wa ja'ala nasrihi ghaisa wa tampa ma yahdihi min ba'dillah apala tazakkarun. Mereka kamukah melihatkan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Jadi mereka memperturutkan hawa nafsunya, lalu Allah membiarkannya berdasarkan ilmu Allah, lalu Allah mengunci mati pendengaran hatinya dan meletak pula tutupan di atas penglihatan mereka. Maka siapakah yang akan memberi petunjuk sesudah Allah membiarkan mereka sesat? Maka kamu tidak mengerti, tidak mengambil pelajaran. Maksudnya di sini Allah membiarkan orang itu sesat. Allah telah mengetahui bahwa dia tidak akan menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya, maka dibiarkan dalam keadaan sesat. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Mujadalah ayat 8, Allah berfirman, alam tar ilal ladzina nahu anil najwa summa ya'uduna limanahu anhu wa yatana jauna bil ismi wal udwani wa maksiatil rasuli wa iza ja'uka hayyaka bima lam yuhyika billah wa yaquluna fi anfusihim walaula yu'adzibunallahu bima naqul hasbuhum jahannamu yaslaunaha fabi'sal masir. Apakah tidak engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu. Cukuplah bagi mereka Jahannam yang akan mereka masuki. Neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman ayat 80, Allah berfirman wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah kul attahastum indallahi indam falai yuhlifallahu ahdah
am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka berkata, kami sekali-sekali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu berjanji dari Allah sehingga Allah tidak memungkiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah tentang apa yang tidak kamu ketahui? Kemudian dijelaskan juga alam nasrah laka sadrak, maka kami telah melapangkan untukmu dadamu pada ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kemudian dijelaskan juga dalam surah An-Naba ayat 6 sampai 9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, gunung-gunung sebagai pasak, dan kami kan kepada kamu berpasang-pasangan, dan kami kan jadikan tidurmu sebagai istirahat. Itu bagian yang menjelaskan nikmat Allah yang dijelaskan kepada kita. Kemudian surah An-Naba ayat 14, wa anzalna minal mu'sirati ma tajaja. Kami turunkan air tawar, ya, awan air yang banyak tercurah, itu hujan maksudnya. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 79 Allah berfirman, fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna haza min indillahi liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri dan dikatakan pula ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu, maka kecelakaanlah yang besar bagi mereka akibat apa yang ditulis dengan tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Itu karena mereka itu adalah generasi yang buruk yang menggantikan, yang mewarisi Alkitab. Itulah yang disampaikan oleh Ani. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya baca saya sampaikan ini ada kekeliruan, mohon dimaafkan karena kita ada kekurangan kita masing-masing. Pada yang banyak kami minta maaf, pada kami minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.